Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Kang Hayat. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Video kali ini saya akan mengulas tentang bagaimana kita sibuk tetapi pengen produktif menulis. Banyak yang bertanya, Pak, saya sibuk kerja di kantor tetapi pengen nulis misalnya. Ada yang bertanya, bos, bagaimana caranya produktif menulis tetapi sibuk banyak pekerjaan? Atau, bro, ada enggak tips untuk menulis di sela-sela kesibukan? Daripada saya balesin satu-satu, mending saya buat videonya agar bisa ditonton oleh banyak orang, bisa bermanfaat dan bisa berguna bagi semuanya. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dan tekan loncengnya untuk mengikuti semua konten-konten video saya yang berisi tentang konten-konten penulisan. Ada banyak hal yang perlu dilakukan bagi kita ketika sibuk untuk bisa terus produktif menulis. Sibuk tapi pengen nulis, ini dia tipsnya. Yang pertama, jika kamu sibuk tetapi pengen nulis, pengen produktif menulis, ikuti langkah-langkah ini. Yang pertama, paksakan untuk meluangkan waktu menulis. Bagaimana cara memaksa untuk menulis di saat-saat sibuk? Dengan seluruh keinginan dan niat yang kuat, maka memaksakan diri untuk menulis itu akan mudah dilakukan. Dengan cara misalnya menulis di sela-sela istirahat, menulis di sela-sela kesibukan. Salah satu contoh misalnya menulis ketika baru sampai kantor, 5 menit sampai 10 menit luangkan waktu untuk menulis sebelum beraktivitas di kantor. Ini rutin dilakukan. Atau manfaatkan waktu sebelum pulang ke rumah. Misalnya 10 menit sebelum pulang ke rumah, kamu manfaatkan waktu itu untuk menulis. Jadi menulis itu bisa dilakukan di sela-sela kesibukan. Jangan kemudian sibuk dijadikan kambing hitam untuk tidak menulis. Yang kedua, menulis di buku catatan. Usahakan bawa buku catatan kecil atau buku catatan yang biasa untuk dibuat untuk coret-coretan. Jadi menulis di situ di sela-sela kesibukan dengan cara menulis dengan tangan bisa dimanfaatkan. 5 menit menulis tangan, insya Allah bisa dapat 2 paragraf atau 3 paragraf atau 10 menit misalnya. Jadi kemana-mana usahakan bawa buku catatan agar bisa menulis seketika ada ide yang terlintas dalam pikiran kita. Dengan buku catatan itu, maka kita mudah untuk menulis ketika sedang sibuk, ketika sedang beraktivitas. Yang ketiga, manfaatkan HP untuk dijadikan sebagai alat menulis. Banyak aplikasi-aplikasi di HP yang bisa dilakukan, misalnya memo atau di MS Word
itu juga sudah ada, bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Itu di HP bisa, ketika sedang sibuk, misalnya ketika sedang longgar, ketika sedang istirahat, bisa dengan memainkan HP untuk menulis. Yang keempat, memiliki waktu untuk menulis, waktu khusus. Jadi dalam satu hari 24 jam itu usahakan memiliki waktu untuk menulis. Karena menulis itu butuh waktu tersendiri, butuh ruang tersendiri untuk menuangkan semua ide-ide kita. Jadi harus ada waktu khusus yang bisa dilakukan untuk menulis. Dari catatan-catatan yang ada, dari memo dari HP, itu bisa dilakukan ketika misalnya di rumah ada waktu khusus untuk menulis. Itu bisa dilakukan minimal paling tidak 30 menit atau syukur-syukur misalnya 1 jam. Jadi memang menulis itu dibutuhkan waktu tersendiri untuk menulis. Jadi kalau misalnya sibuk di kantor, ya ketika di rumah bagaimana memanfaatkan waktu di rumah misalnya untuk menulis. Yang kelima, menulis setiap hari. Ini yang sering kali saya sampaikan di video-video saya. Menulis secara istiqomah itu menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan untuk tetap produktif menulis. Oke, agar kita bisa melakukan 5 hal itu, maka saran saya yang pertama adalah buat catatan di kantor, misalnya di meja di bawah itu ditulisin menulis 10 menit atau menulis 5 paragraf atau jadwalnya menulis, sehingga mengingatkan kita ketika kita sampai kantor misalnya melihat catatan itu, kita bisa langsung ingat bahwa sebelum beraktivitas yang lain kita harus menulis dulu. Atau buat catatan di laptop, ada kertas yang nempel itu, kamu tulisi di situ waktu menulis setiap hari 20 menit, sehingga ketika buka laptop ada catatan itu yang memberikan support kita untuk bisa segera menulis atau menyelesaikan tulisan. Yang ketiga, buat schedule di rumah atau catatan di rumah, waktu menulis 30 menit, sehingga ketika kita sampai rumah atau ketika kita beraktivitas di rumah melihat catatan itu, kita bisa langsung menghentikan aktivitas dan menulis. Itu untuk menjawab semua kesibukan kita selama di kantor, selama sibuk dengan pekerjaan, maka masih bisa untuk produktif menulis. Mau menulis buku, mau menulis artikel, mau menulis opini, sehingga ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa share dan like. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.